itu kayak ngerti Pak. Dia duduk depan saya. Bapak kemana kaki? Berapa tahun itu anak? Anak laki-laki kurang lebih lah 2 tahun sampai 3 tahun waktu itu Pak ya. Baru 1 ya. Satu itu. Dia kayak ngerti, dia nanya Pak, Bapak kemana kaki? Wah Pak, yang numpah tangis itu telah tanya anak begitu Pak. Pak, insyaallah saya nangis, benar-benar nangis Pak, anak saya. Udah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum nonton like, comment, dan subscribe. Ngomong naon ceteng ngurang ngirim gitu aing mah teu kaharti yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow. Tuh baskom itu gimana dok? Dokter itu nggak jawab Pak, melotot sama saya Pak. Sampai dia begini, ini punya ilmu apa kamu? Sampai kekuatan saya 16 tahun kata dokter, nggak ada yang kuat dikeluarin darah kotor. Saya bilang dok, masya Allah saya bilang saya merasa sakit ini, menahan sakit ini, bagaikan lebih disasar. Saya bilang dok, kenapa kamu nggak bilang? Ya kalau saya 1 bulan di sini kontraksi 1 bulan berapa biaya keluarin dok? Saya bilang lebih baik sekarang sakitnya kan kayak gitu Pak ya. Akhirnya dokter itu pasrah pokoknya namanya Pak ya. Gimana dok sekarang? Udah bisa katanya, bisa pulang, udah bersih, udah aman, saya tanggung jawab tidak nggak infeksi Pak. Mau dirujuk kemana? Katanya dirujuk ke Sukabumi. Akhirnya saya dirujuk ke Sukabumi, dapat rujukan ke Sukabumi. Saya pulanglah ke sini Pak, diantar oleh pihak perusahaan yang saya bekerja itu. Saya pulang ke sini, ya waktu itu saya dikasih uang berapa ya untuk tinggal, kurang lebih lah 2 jutaan Pak ya, untuk selama saya di sini, apa 4 juta saya lupa Pak, dikasih perusahaan itu. Ya saya terimalah Pak ya. Dengan jasa saya bekerja di dia pun mungkin kalau saya hitung-hitungan Pak ya, ya biarlah nggak apa-apa itu nasib buat saya. Setelah saya bekerja di sini, perawatan hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit, sini bolak-balik ke Sukabumi apa. Pihak perusahaan itu sampai sekarang lepas tangan Pak. Nggak ada yang namanya kompensasi apa gimana, ya Allah apa ini gimana, saya bilang. Saya berpikir gimana masa depan saya. Yang saya sedihkan sakit hati saya ini Pak, dengan teman yang tadi ngebonceng saya. Nah itu temannya itu gimana tuh teman? Teman saya itu kan hanya selamat ya, cuma dikit sobek di sini tuh. Yang saya batin, saya nangis dengan teman itu Pak. Sampai sekarang pada kehidupan saya dengan dia, anggaplah memang celaka itu Allah saat itu Pak ya. Tapi sebabnya kan dengan dia kecerobohan, karena kan sudah diperingatkan oleh kita, karena Bapak kan udah ada firasat ya. Itu Pak sampai sekarang nggak pernah yang namanya nanyain kabar Patisna gimana, keadaannya gimana. Masa dia saudaranya daripada big boss saya itu Pak. Oh masih saudaranya. Masih saudaranya. Ya dia celaka memang Allah yang maha ya, tapi kan sebabnya dengan dia udah saya nasihati. Itu enggak ada lah. Iya, astagfirullahaladzim Pak. Sebegitu Pak, saya setiap lihat anak itu nangis Pak, nangis ya, setiap anak nangis. Waktu itu Pak, uang yang dari sana saya punya uang itu 9 jutaan kalau salah Pak, itu maksain Pak saya beli kaki palsu di Surabaya, buatan Surabaya kata dokternya. Oh udah sehat nih Bapak. Itu masih ini Pak, masih diperban. Belum sewajarnya kita pakai kaki palsu. Itu dipaksa pakai kaki palsu, paksain. Karena apa? Yang saya pengen punya kaki palsu itu kita melihat anak Pak. Takutnya anak kita frustasi lihat orang saya gini Pak. Akhirnya saya paksain saya bawa kaki palsu juga. Ya karena kaki palsu itu ya beli itu Pak 9 juta waktu 9 juta. Iya waktu beli itu 9 juta. Sampai habisnya itu Pak. Nah dari situ saya itu ngomong sama istri saya, kita kerja apa kondisi begini, sampai bilang sama istri saya ya kalau memang nggak mau menerima keadaan saya kondisi begini, saya udah ikhlas walaupun
kesupisan dalam rumah tangga, tapi alhamdulillah yang namanya istri itu Pak, sampai dia merangkul Pak, mendukung saya. Mahabah lah pokoknya. Masih nerima Bapak walaupun sudah cacat gitu ya Pak ya. Akhirnya saya Pak, ya kita hijrah yuk saya bilang. Karena saya berpikir biarlah saya akan musafir, saya bilang minta-minta. Saya berangkat ke Bogor Pak, hijrah. Yang namanya berangkat ke Bogor itu Pak, kita bagaikan mau silaturahmi ke orang Pak. Hanya bawa baju, cukup di tas. Nggak ada yang namanya bawa peralatan masak, apapun itu nggak ada. Yang namanya kontrakan belum dapat Pak. Belum dapat kontrakan juga, belum mencari Pak ya. Uang untuk kontrak pun enggak. Masih nekat Pak. Uang yang untuk kontrak itu saya, kita nggak punya uang untuk kontrak. Ya udah kita berangkat aja, datang ke sana. Di mana aja saya tidur. Kita berangkat ke Bogor, kebetulan di sana ada saudara Pak ya. Nginep di saudara 1 malam. Pinjam Pak untuk kontrak itu. 500.000 pinjam. Dipinjamin, saya dapat kontrakan. Kita tempat masak nggak ada, apa nggak ada, kita masih numpang. Jadi ada saudara di sana itu, dari ipar. Kita makan di sana, hidup di sana itu selama 2-3 hari. Saya berpikir usaha apa saya? Kita belum musafir, kita nggak biasa. Gimana caranya? Kita nggak biasa minta-minta. Kita gitu, mental kita harus benar-benar kita benar-benar mempertaruhkan mental kita harus gimana menghadapi orang. Sebenarnya berat ya untuk minta-minta itu sebenarnya berat karena kita nggak biasa. Ya udah kata istri, cobain aja. Saya berangkat Pak, berangkat nyoba ke pasar gitu Pak. Karena kita nggak biasa Pak, yang namanya usaha musafir minta-minta. Kita melihatin orang dulu gimana kata orang, geraknya orang minta di pasar. Kita duduk Pak di pasar. Duduk aja gitu ya. Iya. Di pasar Bogor. Sampai pulang jalan di pasar Bogor itu ke Cihulut Pak, jalan kaki. Kita nggak dapat uang Pak, kita nggak biasa Pak. Sampai seminggu jauh Pak. Seminggu itu Pak kita nggak biasakan. Akhirnya beranikan diri. Kita mau minta ke orang tuh, ya Allah Pak malunya. Astagfirullahaladzim. Berat ya kalau nggak biasa emang Pak berat. Ada tangan minta ke orang itu, astagfirullahaladzim Pak. Ya, akhirnya di situ saya curhat sama istri, ya udah beraniin aja. Yang penting kita bisa makan kata saya. Kita bisa makan. Akhirnya beranikan diri Pak. Saya minta ke orang, akhirnya minta ke orang, dapat apa ya? Alhamdulillah saya bilang dapat rezeki. Saya pulang ke rumah bisa nambah itu setiap hari Pak. Memberanikan diri Pak, beranikan diri tiap pasar, kadang di lampu merah Pak. Yang sedihnya kalau di lampu merah dapat sama Satpol PP Pak. Astagfirullahaladzim, nangis batin Pak. Kalau orang-orang yang udah biasa deh Pak tertangkap itu diam aja Pak, cuek aja apa yang dia ditangkap sama Satpol PP, dibawa ke kantor Satpol PP. Itu Pak, kebawa ke dinas sosial. Mereka itu kan udah biasa Pak. Sedangkan kita kan gak terbiasa. Nangis Pak. Kadang-kadang kan kadang-kadang kan pengemis di jalan itu kadang-kadang kan ada yang bohong-bohongan. Iya, jadi gitu, benar-benar bikin usaha gitu Pak. Saking malesnya gitu kan. Kalau kita kan biasa kerja keras Pak. Iya. Sebagai kepala rumah tangga. Yang nangis batin lagi Pak, usaha itu kalau ketemu orang yang kenal Pak. Pernah saya ketemu sama orang kenal, itu nangis Pak. Benar-benar menangis batin kita Pak, ketemu orang yang kenal. Itu bukan malah kita bekerja mencari nafkah Pak, itu pulang Pak ke rumah. Datang ke rumah kita menangis. Wah, karena masih ada rasa malu untuk minta-minta. Ketemu sama tetangga di sini, daripada main ke Bogor bisa ketemu. Itu nangisnya Pak, lihat anak nangis lagi Pak. Itu perjalanan kurang lebih lah, hampir 2 bulanan gitu aja di Bogor Pak. Kita cukup kadang makan, kadang enggak Pak. Selama di Bogor itu ya karena kadang kita dapat Pak enggak, ya istri masih prihatin lah ya. Saya prihatin. Akhirnya saya munajat sama Allah, saya akan beranikan diri. Beranikan diri. Lihat orang dulu Pak, saya beranikan diri minta-minta sama orang. Saya kerjakan minta-minta itu selama setahun Pak. Tapi setahun. Tapi kita berpikir Pak, usaha minta-minta itu kan hukumnya riba Pak. Kurang bagus hukumnya lebih riba. Baik kan tangan di atas daripada di bawah gitu kan. Kebetulan istri saya juga keluar pondok pesantren, kata istri saya kita makan sehari cuma 100.000, ini dapat 200.000, yang 100.000 mau berangkat lagi besok mau dikasihkan ke orang, kata saya. Seharusnya kan kalian mau sapi itu kalau dapat risiko 100.000, sehari dapat 200.000 kan besok nggak boleh berangkat Pak. Hukumnya kan gitu. Oh gitu. Baru tahu baru sah Pak. Itu Pak, hukumnya agama itu Pak. Kalau kita seorang musafir, risiko kita 100.000 nih. Hari ini dapat 200.000, besok nggak usah berangkat Pak. Makan dulu yang itu. Itu gitu. Yang mutlak kita disebut musafir.
Akhirnya Pak, kata istri saya mau dimana ini lebihnya. Kan kalau yang nggak dipakai, yang nggak tahu hukum apa, sehari ayanu iya. 300, 400 iya, itu ya, teman yang dipakai usaha, minta-minta dipakai usaha. Saya gitu. ngobrol sama teman, kamu dapat berapa? Sampai dapat 2 juta. Dapat 500 paling kecil Pak. Kok pada gede-gede amat, saya bilang. Saya mah dapat 100 pulang Pak. Cukup, yang penting saya buat makan istri saya. Cukup aja. Kalau ada lebihnya saya sama istri saya dikasihkan sama orang lain. Karena kan basic Pak Sutis itu kan ada pernah pesantren, jadi tahu ya. Karena istri keluar pesantren juga, tahu dia hukum, dia takut. Oh, istri keluar pesantren. Karena dia takut. Nah itulah Pak, jadi mahabah. Mahabahnya Pak ya. Akhirnya Pak, selama setahun saya usaha gitu, saya berpikir, anak saya mau jadikan apa besok? Apalagi anak lelaki. Anak lelaki itu kan pasti akan punya istri Pak ya. Punya hubungan pacaran, cakasannya Pak ya. Pasti dia akan minder. Kalau saya musafir terus minta-minta, pasti akan minder anak-anak saya. Jadi susah berpikir Pak, usaha apa yang saya kerjakan Pak. Susah berpikir. Saya bilang sama istri saya udah nggak mau lagi minta-minta, malu. Lihat anak kita mulai gede. Mulai bulan sekolah waktu itu kan ya. Iya, malu udah gede gimana nantinya, gitu saya bilang. Apalagi Pak, yang sering menangis batin itu sama anak-anak kecil sekampung itu, kalau kata orang dikekeak Pak, mungkin di kampung itu nggak ada anak orang cacat Pak ya. Orang cacat diikutin Pak, buntung Pak, nangis naudzubillah mendalik Pak. Yang nangisnya, yang jadi saya berpikir anak saya sering bertengkar Pak, melawan anak saya itu. Jadi kata bahasa sekarang mah dibully, dibully lah gitu ya. Saya itu sampai bapak dibully sama anak-anak gitu ya Iya. Punya bapaknya juga dibully gitu, nangis kan, ke rumah, punya bapaknya cacat, nangis Pak, batin saya, ya Allah ya bisa nangis sama nangis. Nah, tapi sampai saya punya pikiran jelek sama Allah, kenapa saya diberikan gini gitu ya, punya pikiran jelek, kayaknya saya balikan lagi berpikir, saya positif. Akhirnya saya mau coba usaha apa tuh, saya jalan-jalan ke lampu merah, lihat orang ada yang jual kanebo, mungkin saya kali jualan ini akan lebih barokah ya. Siapa nanya di mana sih belanja gini, itu ceritain belanja di Senen. Nah gitu, kita nggak punya modal Pak. Saya bilang ada jangan ngeduang kanebo, tapi modal pinjam Pak sama orang. Pinjam 1 juta, dipinjam 1 juta. Saya berangkat ke Senen, belanja kanebo, waktu itu kan 5.000 rupiah Pak satu. Saya belanjain semua itu. 1 juta? 1 juta itu. Oh, 1 juta dibelanja semua? Banyak stok, banyak Pak, stok di rumah itu Pak. Nah saya bilang, awalnya saya dagang kanebo, itu beban berat Pak. Kita nggak biasa beban mikul kayak semprotan itu Pak ya. Di belakang digendong di tas, sambil berjalan nawarin di lampu-lampu merah itu, nawarin kanebo itu. Alhamdulillah Pak, sehari itu bisa mencapai 100 piece habis itu. Dijual 5.000? 10.000. Oh 10.000, oh dijual 10.000. Kadang-kadang orang itu Pak, dia beli banyak Pak ya. Udah beli banyak, kadang-kadang dia beli kanebonya nggak diambil gitu Pak, biar untuk aja kanebonya katanya. Beli lagi, alhamdulillah barokah Pak. Saya jalanin kehidupan itu kurang lebih 2 tahun Pak, sampai ke puncak kemana itu Pak. Itu yang usaha minta-minta, yang tadinya kita hanya 100.000 sehari itu Pak ya, kita dagang kanebo itu bisa keuntungan sampai 1 juta Pak. Keuntungan itu Pak ya. Dalam keuntungan paling kecil 500.000, alhamdulillah saya bilang sama istri kita barokah usaha gini kita barokah. Nah udah gitu Pak, karena kita merasakan lelah, capek dengan kondisi kita begini Pak ya. Kadang-kadang kalau ini lecet dengan tongkat kita nggak berangkat Pak, karena saking capeknya itu Pak. Itu kalau jual kanebo dari pagi sampai sore? Ya sampai habis aja, sampai sore gitu Pak. Sampai sore kita kadang di lampu merah, kadang sampai malam Pak. Kita udah habis kita pulang, kadang pulang jam 12 malam gitu Pak. Pulang kalau belum mencapai target. Iya, kalau kita belum habis ya, daripada kita bawa lagi besok lagi bawakan Pak. Akhirnya saya jalanin usaha begitu. Akhirnya saya bilang sama istri, saya udah capek, saya bilang usaha gini. Akhirnya pulang lagi ke sini Pak, dari hijrah itu pulang lagi ke sini ke Sukabumi. Akhirnya di sini Pak, saya usaha apa di sini lagi. Kebetulan ada saudara tani juga Pak ya di sana. Akhirnya di sini saya sewain tanahnya, saya kontrak Pak sawah Pak, tanah, karena kita punya modal tadi dari Bogor tadi, dari usaha kita jual kanebo, alhamdulillah cukup buat modal. Buka pertanian Pak di sini, kontrak Pak. Awalnya belah sana Pak saya, bukan di sini.
nyewa itu 2.500 meter Pak. Yang tanah tebing begini Pak. Aduh, saya bilang bekerja model apa? Itu Pak, pernah saya itu yang gendong semprotan itu dari atas teguling Pak, teguling ke bawah Pak dengan semprot-semprotannya itu Pak. Teguling ke bawah karena kadang kita nggak biasa beban berat sambil nyemprot gimana caranya. Berapa meter itu? Itu ke bawah lebih dari 10 meter Pak. Teguling ke bawah Pak. Kita alhamdulillah diberikan suatu keselamatan. Di situ mulai tanam sayur-sayuran luar apa biasanya gitu ya. Pak. Ayo. Perjuangannya Pak ya. Ujian aduh. Perjuangan ya Allah ya luar Allah. biasa. Saya hujan mancangkul. Pas kebetulan yang ini yang pengontrak yang lama ini mundur, saya kontrak di sini. Yang ini yang sekarang 5.000 meter ini kurang lebih setengah hektar. Di sini kurang lebih lah hampir 3 tahun 4 tahun kontrak di sini itu. Ya tanam sayuran, apalah yang bisa kerjakan. Ya karena kita nggak punya modal, kita kerja sendiri Pak. Mulai dari nyangkul apa, karena dibiasakan tadi Pak ya. Kenapa sih orang yang sehat bisa kita mengikuti orang sehat Pak ya. Kita harus bisa seperti orang sehat gitu Pak ya. Mulai nyangkul, nyempot apa. Itu pas ngulitik-ngulitik itu ada yang nolongin tuh Pak? Nggak ada Pak, karena kita masing-masing ada juga kampung di sana cuma susah ya, sebisa mungkin kita berusaha lah kita ya sambil bangunnya gitu. Akhirnya saya tanam di sini. Aduh, saya bilang saya punya ilmu dalam pertanian, tapi kita modal nggak ada Pak. Iya, karena dari nol lagi kita tanam bibit-bibitan mengutang dulu Pak ya. Nanti setelah alhamdulillah saya kembangin ya cukuplah buat makan. Kadang-kadang ya ada untungnya ada ruginya, namanya tani sih Pak. Yang penting kita, saya bilang sama istri, semaksimal mungkin kita hasilnya bagus. Kalau soal harga itu kan kita namanya rezeki saya bilang kan dari awal lagi karena iya, perjuangan gitu, ini Pak. Juga kan nggak mudah iya gitu ya. Bahkan saya suka ngomong sama anak saya bilang kalau kamu nanti maju, saya bilang bantulah saudara-saudara kamu, saya bilang. Itu anak itu sampai bisa ngerti keadaan Bapak itu gimana tuh Pak? Kan berat juga kan? Ya kalau sudah bicara ke anak-anak ya. Sering nanya Pak, kenapa akibatnya, sebabnya, akibatnya saya jelasin. Kita berikan suatu semangat, berikan support pada anak juga Pak ya. Jangan minder, sebenarnya kan nggak mudah ya. Juga Pak kita maksudnya memberi pengertian tentang kehidupan orang tua Pak ya. Iya, kadang-kadang itu kan nggak mudah juga. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, yang namanya anak lelaki paling gede itu dia mau nerima gitu Pak. Saya berikan suatu nasihat, berikan suatu pandangan keadaan orang tua begini gitu. Akhirnya dia mengerti. Saya bilang yang anak saya menangis itu pernah saya itu sampai nggak makan Pak. Ya namanya tani Pak ya. Saya bilang sampai saya nge-WA ke saudara gede, saya pinjam uang itu waktu itu buat beli beras Pak ya. Pinjam sama saudara Pak ya. Sampai sekarang dibalas pun enggak Pak. Astagfirullahaladzim. Sampai anak saya itu nangis Pak. Saya bilang sama anak saya, ingat saya bilang, lihat kita nih saudara, kita pinjam dengan saudara aja susah, saya bilang, ngasihnya nggak percaya. Lain kalau kita lagi ada, saya bilang dengan saudara kita loyal. Makanya saya bilang nanti kamu udah dewasa, udah kamu maju sukses, bantulah saudara-saudara kamu, saya bilang. Ya nggak bayangin kan Pak ya kalau kita jadi seorang bapak, terus anak meminta gitu ya, iya, jadi ikut terharu. Terus kita nggak mampu gitu ya, iya, benar. Loh, luar biasa, susah gitu untuk misalnya kita kayaknya, aduh ya Allah gitu kan ya Pak ya. Jadi teman-teman nggak mudah jadi orang sabar, jadi orang tegar ya Pak ya. Iya benar Pak. Berarti Bapak harus, maksudnya cara kita menyampaikan ke anak aja kan susah Pak. Susah benar Pak. Berat gitu ya, apalagi anak minta Pak belum makan perut gitu ya, sakit gitu, karena kita nggak bisa memberi itu yang paling sedih, yang sesedih-sedihnya gitu kan. Iya. Pasti begitu kan ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi maaf nih Pak, saya juga ikut terharu soalnya kan saya juga seorang bapak. Iya betul Pak. jadi gitu teman-teman, nggak mudah. Jadi perjalanan Bapak Sutis ini ya dengan keterbatasan, tapi kita masih bisa bertahan hidup untuk untuk menafkahi keluarga gitu. Jadi
Jadi luar biasa Pak Sutis ya. Iya. Luar biasanya lagi istri. Iya, bisa menerima dan keadaan. Jadi aduh, benar-benar. maksudnya Pak Sutisna luar biasa punya istri yang mahabah gitu, mahabah pisan ke suami gitu kan, nggak gampang Pak cari seorang istri yang mahabah dengan keadaan seperti ini gitu kan. Zaman sekarang aja kan kita normal aja kadang-kadang istri banyak menuntut aja kan kita sedih kan Pak ya. Iya betul Pak. Benar Pak. Jadi banyak emang Bapak awalnya nggak terima sama Allah dikasih cobaan ini kan ya. Benar, sampai menerima lah, sampai suudon lah. Ya gitu kan, itu kan manusiawi. Gitu, ya. Kita udah misalkan kita udah berusaha, kita udah kerja dengan baik, kita nggak zolim ke orang lain kok dikasih cobaan seperti ini sampai sampai mengemis gitu ya, berat kan ya betul, untuk mengemis itu kan gitu. Jadi teman-teman yang di luar sana gitu ya harus tetap selalu semangat, apalagi kita punya keluarga. Jadi sebagai pejuang keluarga kita contoh perjalanan Pak Sutisna ini, walaupun luar biasa. Kalau tadi ya lihat kita ngedengar ceritanya teman-teman dari mulai awal berjuang dari masa menjelang dewasa remaja kan penuh dengan perjuangan untuk keluarga. Jadi perjuangan Pak Sutis ini luar biasa, pertama untuk keluarga, untuk adik-adik. Terus udah menikah juga masih dikasih ujian gitu, seperti ini ya Pak ya sampai sekarang. Tapi ya itulah teman-teman, mudah-mudahan tentang perjalanan Pak Sutis ini kita jadi inspirasi bahwa hidup ini harus selalu semangat, harus selalu bertahan dan harus kuat. Oke teman-teman, terima kasih atas kesetiaannya menonton cerita di Pencuri Video. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita mungkin Pak ya, mungkin YouTube channel kita juga ini kan awalnya untuk peduli gitu Pak ya, bukannya untuk untuk seperti mengeksposkan kekurangan Bapak, bukan sebenarnya. Ini kan ada manfaatnya juga untuk para penonton semua gitu Pak ya. Oke Pak Sutisna, sing sabar, sing tawakal, insya Allah bukan namanya Pak. Sing lebih dikasih rezeki anu seueur. Amin. Ya, doanya Paknya, apunten lahir batin upaya kata-kata salahnya Pak. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.